Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah bertemu kembali di channel Gus Jar. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik, karena kita memang sudah dekat dengan haflah khataman, maka dari itu saya akan membahas tentang beberapa informasi yang mungkin belum banyak diketahui oleh para pemirsa dan juga masyarakat. Dan mungkin untuk topik yang pertama kita akan membahas tentang bagaimanakah dana haflah yang memang notabene sangat spekta. Artinya bahwa khataman di Tegalrejo sudah sangat terkenal dengan beberapa kesenian, kemudian ada konser, kemudian ada arak-arak yang secara otomatis akan membutuhkan biaya yang banyak. Maka dari itu nanti akan saya bahas tentang hal itu, dan kemudian kita akan membahas tentang siapa saja yang nanti akan mengisi acara haflah, baik nanti yang ada di pondok pesantren Habib II Makom, kemudian ada Tarbiyatun Nisa, dan juga di pondok induk yaitu pondok Abdi Salaf Tegalrejo. Untuk itu mari kita ikuti liputan saya berikut ini, dan mari kita mulai dari topik yang pertama, yaitu tentang biaya khataman. Bahwasanya para santri nantinya akan diberi beban untuk biaya haflah atau khataman yang nantinya akan dibagi menjadi dua bagian. Jadi kalau dalam proses pembayaran nanti hanya satu kali, kemudian dari pondok pesantren itu sendiri nanti akan dibagi menjadi dua bagian. Yang satu akan dimasukkan ke dalam bendahara pondok pesantren, dan untuk yang kedua nanti akan masuk di kamar masing-masing. Dan untuk besar nominal mungkin para wali santri sudah banyak yang tahu. Bagi untuk yang dana iuran yang masuk di pondok itu difungsikan nantinya untuk beberapa acara, semisal seperti haflah yang terakhir, kemudian ada nanti untuk konsumsi, kemudian untuk kegiatan-kegiatan acara prakhataman, dan semua itu di backup oleh pondok pesantren. Sedangkan untuk keuangan yang kedua, yaitu masuk kamar, nantinya dari pihak kamar itu akan mengelola uang dari khataman tadi untuk semisal nanti untuk penginapan, kemudian untuk konsumsi wali santri, dan kemudian bagi anak-anak juga nanti akan mendapatkan makanan dan sebagainya. Intinya bahwa uang yang diinfakkan atau yang dibebankan bagi para santri nanti kembalinya juga akan kembali ke santri itu juga, yang artinya bahwa untuk keuangan infak tadi akan masuk di pondok yang pusat ataupun untuk kegiatan acara khataman yang ada di pondok. Yang kedua adalah kembali ke kamar, dan nantinya ke kamar itu
tujuannya adalah untuk penginapan yang tujuannya nanti juga akan kembali ke santri tersebut, terutama nanti bagi wali santri yang akan hadir di penginapan masing-masing. Mungkin bagi para pemirsa ataupun masyarakat yang awam belum mengetahui, ataupun mungkin ada beberapa pertanyaan, lah bagaimana dengan kegiatan seperti nantinya ada ketoprak, ada event konser, kemudian ada arak-arak, bagaimana biaya itu dihasilkan? Langsung saja bahwa untuk kegiatan event-event yang ada di sebelum khataman ini, sama sekali bagi santri tidak ada beban ataupun iuran untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Sekali lagi, bahwa untuk kegiatan-kegiatan atau event semisal ada budaya ketoprak, kemudian ada wayang, kemudian ada konser, kemudian ada arak-arak, semua itu para santri tidak dibebani dengan biaya sama sekali. Artinya biaya-biaya tersebut sudah dihandle oleh para panitia. Para panitia artinya ketika ada pawitan budaya, untuk biaya budaya itu sendiri ataupun kegiatan kesenian tersebut dihandle oleh dari misal pawitan budaya dari PPA. Kemudian untuk yang di konser juga dihandle oleh Fast FM itu sendiri atau tim dari Fastafak Dansa yang ditangani langsung oleh beliau Gus Yusuf. Artinya para santri sepeser pun tidak dibebani biaya untuk sejenis kesenian ataupun konser atau arak-arakan. Jadi intinya bahwa dana haflah atau iuran haflah bagi para santri itu digunakan khusus untuk khataman para santri itu juga. Ya. Jadi nanti kalau memang ada pemirsa ataupun masyarakat yang mungkin belum jelas dengan keterangan kami, nanti bisa komen atau bisa lewat messenger di Facebook ataupun DM lewat YouTube, agar supaya nanti jelas bagaimana alur keuangan selama haflah khataman. Sedangkan untuk informasi yang selanjutnya adalah tentang haflah khataman. Yang pertama adalah saya bahas dulu, yaitu pondok pesantren Habib Dua Makom. Dan Habib Dua Makom ini biasanya khataman lebih dahulu ataupun lebih awal, biasanya di tanggal 2 ataupun 3 Sya'ban ini nanti sudah khataman. Dan untuk informasinya bahwa yang mengisi di acara khataman Pondok Haflah Putri Habib Dua Makom adalah beliau Kiai Haji Muafik dari Yogyakarta. Sekali lagi, untuk haflah Pondok Pesantren Habib Dua Makom atau Abidama Makom nantinya akan diisi oleh beliau Kiai Haji Muafik dari Yogyakarta. Sedangkan khataman berikutnya yaitu khataman Pondok Pesantren Putri Tarbiyatun Nisa yang biasanya akan dilaksanakan sekitar tanggal 4 ataupun tanggal 5 Sya'ban, yang khataman tersebut insya Allah
akan diisi oleh beliau Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun dari Sarang, Rembang. Jadi setelah pondok Habib II Makom kemudian dilanjut dengan khataman Tarbiyatun Nisa yang insya Allah nanti akan dihadiri oleh beliau. Dan untuk informasi selanjutnya yaitu haflah khataman Alfiyah Pondok Putra Salaf Api Tegarjo Magelang. Sedangkan untuk Pondok Putra Salaf untuk khataman Alfiyah ini nantinya akan dihadiri atau diisi oleh beliau Kiai Haji Maskun dari Cilacap, dan beliau adalah salah satu alumni dari API Salaf Tegarjo, yaitu pada zamannya beliau Simbah Kiai Haji Khudori. Dan memang dari beberapa tahun ini untuk khataman Alfiyah difokuskan untuk yang mengisi itu adalah alumni-alumni sepuh. Beda kalau zaman dahulu saya itu bisa dari para masai yang dari luar pesantren, sedangkan untuk saat ini memang difokuskan atau lebih diutamakan dari para alumni Pondok Abi Salaf Tegarjo. Dan yang selanjutnya adalah khataman kelas akhir, yaitu bagi santri putra yang ngaji Ihya Ulumuddin atau tingkatan akhir. Dan nantinya pada kesempatan khataman Ihya ini akan dihadiri atau diisi oleh beliau Kiai Haji Mustafa Agil dari Cirebon, atau adik dari Kiai Haji Said Agil Sirot dari mantan ketua PBNU. Itu adalah khataman dari Alfiyah, kemudian Ihya. Dan pada puncak daripada acara yang ada di Pondok Pesantren Abi Salaf Tegarjo, puncak daripada haflah khataman yang berkisar sekitar 11 atau 12 hari ini, nantinya akan diadakan pengajian akbar ataupun haflah atas syakur wal iktitam yang ke-80 yang insya Allah nanti akan menghadirkan salah satu legend ataupun sesepuh dari Kiai di Jakarta, yaitu beliau Kiai Haji Syukron Makmun dari Jakarta. Dan perlu diketahui bahwa Kiai Haji Syukron Makmun ini bukan cuman pernah satu kali, udah beberapa kali hadir di haflah atas syukur wal iktitam di Pondok Abi Salaf Tegarjo ini. Dulu sekitar tahun 80, kemudian ketika dulu saya masih nyantri juga sekitar tahun 90-an ke atas, itu beliau juga pernah hadir di acara haflah. Dan karena untuk mengenang kembali dan memang kalau di khataman haflah ini diutamakan adalah kiai yang sepuh, maka dari itu pada kesempatan haflah yang ke-80 ini akan menghadirkan kembali beliau Kiai Haji Syukron Makmun dari Jakarta. Itulah pemirsa beberapa informasi-informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Jika pemirsa masih ada pertanyaan tentang tadi yang saya terangkan, yaitu tentang dana haflah,
ataupun tentang konser dan sebagainya tadi sudah secara global saya terangkan, dan untuk haflah bagi pesantren-pesantren yang ada di Tegarejo juga sudah saya sampaikan. Yang utama tadi sebenarnya masih ada beberapa pengajian-pengajian yang belum saya terangkan karena banyak sekali pengajian-pengajian yang ada di haflah khataman, seperti nanti ada khataman Senenan, kemudian ada khataman anak-anak bagi tarbiyatul atfal yang ada di Pendopo, kemudian ada lagi khataman NU yang biasanya akan ada khitanan massal, itu juga akan mengadakan pengajian. Tapi sementara itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.